Bab 1040. Kemal berlutut dengan cemas di lantai, dia benar-benar sakit hati melihat kondisi kerajaan Nuala saat ini. Jihan juga merasa menderita, lantas dia menarik napas dan menggertakkan giginya. Baiklah. Tapi aku tidak berani menjamin bisa berhasil. Aku hanya bisa berusaha sebaik mungkin. Jihan juga sebenarnya sangat tak berdaya. Dia juga tahu bahwa ini adalah cara terbaik. Yang mulia, manusia hanya bisa berusaha, langit yang akan menentukan hasilnya. Jika takdir memang menentukan kerajaan Nuala harus terkena bencana, kita hanya bisa berpasrah, celetuk Kemal yang tidak tahu harus berkata apa lagi. Tiba-tiba Ardi menimpali. Yang mulia, masih ada satu hal lagi. Kali ini musuh kita adalah putra sulung Kumar, yaitu Prabu. Aku hanya pernah bertemu dengannya sekali. Meski dia ini jenius, selama ini dia tidak pernah menampakkan diri, aku bahkan sudah lupa padanya. Sekarang dia malah turun tangan sendiri, berarti keluarga Juwanto sudah bertekad ingin berjuang mati-matian melawan istana, kata Ardi yang tiba-tiba teringat akan hal ini. Bagaimanapun, pasukan Prabu bukanlah sembarang pasukan. Jihan terkejut seketika saat mendengarnya. Dia memang mengetahui kabar ini, tetapi dia tidak memikirkannya sebelumnya. Setelah teringat sekarang, wajah Jihan jadi semakin muram. Ke-30.000 pasukan keluarga Juwanto ini adalah pasukan pilihan. Aura mereka tidak kalah dari 50.000 pasukan biasanya. Mereka bisa membantai pasukan Monoma hanya dalam waktu 4 jam. Perlu diketahui bahwa 20.000 orang itu bukan jumlah yang sedikit. Bahkan tanpa perlawanan sekalipun, butuh waktu cukup lama untuk membunuh semuanya. Namun Prabu malah hanya butuh waktu 4 jam. Benar-benar mengerikan. Terlebih lagi, tidak ada korban jiwa di antara pasukannya. Ini benar-benar pembantaian secara sepihak. Dia benar-benar kuat. Prabu tidak kalah kuatnya dari Jenderal Yuda, celetuk Kemal dengan frustrasi. Jadi, bagaimanapun caranya, Ratu harus berusaha keras untuk meminta bantuan keluarga Barus, timpal Kemal kembali mengingatkan akan hal ini. Jihan juga mengerti dengan konsekuensinya. Baik, tenang saja, aku akan berusaha. Jihan menghela napas berat. Harus diketahui, peperangan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Pada saat ini, berita mengenai keluarga Juwanto yang merebut Provinsi Suntra telah membuat kehebohan di seluruh negeri. Berita ini membuat semua orang terkesima. Astaga, keluarga Juwanto berhasil merebut Provinsi Suntra. Memang hanya keluarga Juwanto yang punya kemampuan seperti itu. Kerajaan kita sekarang nggak ada gunanya. Di bawah pemerintahan Ratu sekarang, negara kita kehilangan 2 provinsi hanya dalam waktu 3 bulan. Orang seperti itu malah masih mau menguasai kerajaan Nuala, dasar licik. Benar, apa haknya orang seperti ini mengambil alih pemerintahan? Dia itu hanya ratu, atas dasar apa seorang wanita ingin memerintah negara? Kalah dalam perang, kehilangan tanah kekuasaan. Kalau bukan karena keluarga Juwanto, kerajaan Nuala pasti sudah dipermalukan. Kita memang kehilangan 2 provinsi, tapi salah satu provinsi sudah direbut kembali oleh keluarga Juwanto. Aku yakin hanya keluarga Juwanto juga yang mampu merebut kembali provinsi lainnya yang direbut. Wanita seperti Ratu nggak cocok mengambil alih pemerintahan. Orang sejahat itu bisa mencelakai negara kalau nggak digulingkan. Banyak sekali rakyat yang mulai mencerca dengan murka. Saking kesalnya, mereka bahkan seolah-olah ingin membunuh Jihan. Bagaimanapun, negara ini telah kehilangan tanah kekuasaan dan dipermalukan. Sebagai rakyat kerajaan Nuala, tentu saja mereka tidak rela melihat negaranya kehilangan tanah kekuasaan. Bab 1041. Itu sebabnya, para rakyat sangat marah. Masalah ini memang berawal dari keluarga Juwanto. Tapi, kalau dipikir-pikir, mereka pasti tahu Ratu nggak bisa mengelola pemerintahan dengan baik. Makanya, mereka ingin melengsarkannya. Ratu memang seharusnya dilengserkan. Mendiang Raja Bakir punya putra yang berbakat, atas dasar apa putranya nggak bisa menjadi penguasa? Benar, tahta ini seharusnya menjadi milik Pangeran Yahya, Ratu nggak berhak menjadi penguasa. Aku semula mengira Ratu punya kemampuan untuk memerintah negara. Dilihat dari situasi sekarang, dia sepertinya hanya seorang idiot. Berbagai komentar tersebar di kerajaan Nuala. Para rakyat ini tidak mengetahui kebenarannya, tetapi mereka melihat fakta yang tak terbantahkan. Mereka bisa menilai siapa yang sudah mempermalukan kerajaan Nuala. Pada saat yang sama, di Istana Raja Monoma, Harnold sudah tiba untuk melaporkan masalah Provinsi Suntra kepada Taufik. Begitu mendengarnya, ekspresi Taufik seketika berubah drastis. Dia berseru. Apa? Keluarga Juwanto diam-diam menyerang Provinsi Suntra semalam. Mereka membunuh 20.000 pasukanku dan merebut wilayahku. Wajah Taufik tampak agak pucat. Dia tidak menduga keluarga Juwanto memiliki kemampuan seperti ini. Benar, Yang Mulia. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Harnold yang berlutut dengan ekspresi ketakutan. Gimana bisa 20.000 pasukanku dikalahkan begitu saja dalam semalam? Menyerang kota saja butuh 50.000 tentara. Dari mana keluarga Juwanto punya pasukan sebanyak itu? Tanya Taufik yang merasa heran. Harnold membalas. Keluarga Juwanto mengerahkan 30.000 pasukan. Semuanya petarung hebat. Itu sebabnya, para tentara yang berjaga langsung terbunuh pada tengah malam. Tentara lainnya sempat bertarung mati-matian, tapi pihak lawan terlalu hebat, mereka tak terkalahkan. Yang dikatakan Harnold adalah fakta.
Pasukan keluarga Juwanto benar-benar luar biasa. Oh, yang memimpin adalah Prabu dari keluarga Juwanto. Dia menyuruh saya bertanya, apakah Yang Mulia ingin melawan mereka atau bekerja sama dengan mereka? Dia meminta Anda memilih, lanjut Harnold yang tidak berani berbicara terlalu banyak. Dia hanya menyampaikan maksud Prabu secara sederhana. Taufik menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya tampak terkejut saat berkata, Prabu, ya, aku nggak ngangka dia akan turun tangan. Taufik tentu tahu siapa Prabu. Orang ini tampak sangat misterius dan jarang memunculkan diri, tetapi Taufik pernah bertemu dengannya saat ayahnya masih hidup. Dia pernah menyaksikan kehebatan dan keberanian Prabu. Pria ini memiliki karisma kuat dan wawasan luas. Ketika keduanya mengobrol dulu, Prabu benar-benar menampilkan aura seorang pemimpin yang kuat. Saat itu, Taufik pun sudah tahu bahwa Prabu bukanlah orang biasa. Tanpa diduga, ternyata Prabu yang memimpin pasukan keluarga Juwanto kali ini. Nggak heran kalau kamu kalah. Taufik mengembuskan napas panjang karena tahu kehebatan pria ini. Sepertinya, keluarga Juwanto tidak ingin berpura-pura lagi setelah menahan diri begitu lama. Mereka ingin menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya dan bersaing dengan kerajaan Nuala. Keluarga Juwanto ingin bekerja sama dengan kita. Konyol sekali. Berikan saja Provinsi Suntra kepada mereka. Justru efeknya akan makin besar setelah Provinsi Suntra jatuh ke tangan mereka. Mulai hari ini, pergolakan besar akan melanda kerajaan Nuala. Ucap Taufik sambil memicingkan matanya. Harnold tentu mengerti. Keluarga Juwanto telah menyembunyikan kekuatan mereka selama ini. Jelas, tindakan mereka ini bertujuan untuk menaklukkan seluruh dunia. Taufik menyeringai memikirkan ini. Di tengah kekacauan seperti ini, justru lebih mudah baginya untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan. Di sisi lain, keluarga Barus juga telah mendapatkan kabar. Bab 1042. Sigra cukup terkejut saat membaca surat tersebut. Terbersit kilatan dingin di matanya. Hebat, aku sudah meremehkan kalian, keluarga Juwanto. Ternyata kalian begitu hebat. Sigra tentu kaget. Kerajaan Monoma baru menduduki Provinsi Suntra beberapa hari, tetapi keluarga Juwanto sudah merebutnya dari mereka. Kekuatan seperti ini sungguh mengejutkan. Farel yang mengetahui kabar ini juga terkejut. Dia berkata dengan serius, Ayah, dengar-dengar, yang menyerang kali ini adalah pasukan Prabu. Dia nggak menampakkan diri selama ini, ternyata dia diam-diam membina pasukan. Menurut rumor, pasukannya sama sekali nggak terluka. Hebat sekali. Tidak ada yang menyangka bahwa keluarga Juwanto akan tiba-tiba melancarkan serangan seperti ini. Meskipun terkejut, ini adalah kabar baik untuk keluarga Barus. Dengan demikian, mereka baru punya kesempatan. Keluarga Juwanto memang nggak mengecewakanku. Sepertinya, mereka menunjukkan kemampuan yang sebenarnya karena sudah ingin menjatuhkan kerajaan Nuala. Ini kabar baik untuk kita, ujar Sigra sambil tersenyum. Ayah, tapi keadaan Bibi sepertinya kurang baik. Kita. Begitu teringat pada Jihan, ekspresi Farel langsung dipenuhi kecemasan. Sigra juga sama. Bagaimanapun, Jihan adalah adiknya. Dia tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada Jihan. Keluarga Juwanto terus menyerangnya, apalagi Kumar begitu licik sampai menggunakan semua cara yang ada. Sementara itu, Jihan hanya seorang wanita, dia baru menduduki tahta belum lama ini. Tentu sulit baginya untuk melawan Kumar. Aku juga mengkhawatirkan bibimu. Hais, dia benar-benar membuatku pusing, ucap Sigra setelah mengembuskan napas panjang. Ayah, aku khawatir bibi sulit mendapatkan pijakan kuat di istana dan nyawanya dalam bahaya. Kalau seperti itu, hasilnya akan bertentangan dengan keinginan kita, sahut Farel dengan cemas. Mendengar ini, Sigra pun mengangguk sembari berkata, Aku mengerti, kita harus melindungi nyawa bibimu. Agak sulit kalau dilihat dari situasi sekarang, tapi bukan berarti nggak bisa. Meskipun hubungan Sigra dan Jihan hampir retak karena masalah ini, Jihan tetap adalah adiknya. Dia tidak tega melihat nyawa Jihan terancam. Hanya saja, Sigra tidak pernah menyebutkan hal ini kepada Jihan. Selama ini, dia terus mengendalikan situasi di kerajaan Nuala. Bahkan, beberapa opini publik yang menyangkut keluarga Barus bisa muncul karena Sigra membantu Jihan. Dia melakukan semua ini dengan sangat rahasia. Farel menarik napas dalam-dalam, lalu berucap. Masalah seperti ini terjadi setelah Bibi menduduki tahta. Keluarga Juwanto pasti akan menggunakan alasan ini untuk menghasut seluruh rakyat. Selain itu, reputasi mereka pasti menjadi makin besar setelah memenangkan perang. Kecemasan Farel ini bukannya tidak berdasar. Prestise keluarga Juwanto yang terus meningkat sama sekali bukan kabar baik. Begitu mereka lebih dipercayai daripada istana, keluarga Juwanto akan makin mudah untuk menguasai dunia. Bagaimanapun, suara rakyat sangat mengerikan. Para rakyat tentu menginginkan kedamaian. Masalah ini benar-benar serius. Sigra mengangguk dan membalas, tapi, ini bukan masalah utamanya. Farel, kamu harus ingat, ketika bahan makanan mulai berkurang dan orang-orang kelaparan, rasa hormat dan kepercayaan mereka terhadap kerajaan Nuala akan makin sirna. Saat itu, yang mereka butuhkan hanya nasi dan daging supaya bisa kenyang. Kepercayaan rakyat memang sangat penting. Tapi, hanya orang yang bisa memberi mereka makan yang bisa memenangkan hati mereka. Ngerti? Bab 1043.
Makna dan ucapan Sigra ini sangat mendalam, sampai Farel agak terkejut mendengarnya. Benar, apabila kerajaan Nuala benar-benar hancur, yang paling dibutuhkan adalah bahan makanan. Sisanya tidak akan begitu penting lagi, baik itu impian ataupun pembalasan dendam. Meskipun sekarang belum waktunya, mereka yakin bahwa kehancuran itu sudah tidak lama lagi jika situasi seperti ini terus berlanjut. Jadi, kita harus menahan keluarga Juwanto supaya reputasi mereka nggak makin besar. Kalau nggak, semua keluarga kaya akan berpihak kepada mereka. Kita juga harus mengembangkan keuangan kita dan mengumpulkan bahan makanan. Begitu perang merajalela, semua ini akan menjadi andalan kita, jelas Sigra. Farel mengangguk sambil menyahut, "Ayah, kamu tenang saja. Kekayaan keluarga Sigra jelas nggak bisa ditandingi oleh keluarga Juwanto." Farel sangat percaya diri dalam hal ini. Pada dasarnya, kekayaan mereka sebanding dengan kerajaan Nuala. Ada banyak sekali emas dan perak di gudang pribadi keluarga Sigra. Ini adalah alasan mengapa mereka berani bersaing untuk memperebutkan dunia. Kakakmu juga sudah membuat persiapan matang. Keluarga Juwanto sedang memperhatikan istana, jadi nggak sempat memedulikan kita. Kalau tahu kita lebih kaya dari mereka, entah bagaimana reaksi Kumar itu, ucap Sigra tiba-tiba. Farel pun tersenyum mendengarnya. Dia menimpali. Kita sudah bisa tenang kalau ada kakak. Tapi, entah kakak bisa menahan diri saat melihat Prabu. Begitu teringat pada kakaknya, Farel tak kuasa terkekeh-kekeh. Kakaknya sangat hebat dalam segala hal, tetapi tidak bisa menoleransi ada orang yang lebih hebat darinya. Jika Farel tidak menghalangi, mungkin kakaknya sudah pergi mencari Wira. Untung saja, Sigra sudah memberi perintah supaya dia tidak menampakkan diri sampai saat-saat genting. Hahaha, kakakmu sudah berada di sana selama 8 tahun. Dia terus merekrut pasukan dan berlatih tanpa kenal lelah. Dunia pasti akan terkejut setelah kita benar-benar menunjukkan kemampuan kita. Ungkap Sigra yang tidak bisa menahan tawa. Dia merasa sangat percaya diri. Selain kekayaan, mereka masih memiliki kekuatan tempur. Keluarga Barus tidak kekurangan apapun, kecuali kebenaran untuk memulai pertarungan. Kalau ada, mereka pasti sudah menaklukkan dunia sekarang. Inilah keyakinan Sigra. Saat ini, seorang pelayan tiba-tiba masuk. "Tuan, ada surat rahasia." Sigra termangu sejenak sebelum mengambil surat tersebut dan membacanya. Dalam sekejap, alisnya berkerut dan ekspresinya agak berubah. Farel segera menghampiri. Tatapannya tertuju pada surat rahasia itu. Akan tetapi, ekspresinya ikut berubah. Dia tampak agak terkejut dan murung. Bab 1044. Surat ini bukan ditulis oleh orang lain, melainkan Jihan. Dia tidak menulis banyak, hanya menyuruh mereka datang ke ibu kota untuk mengobrol. "Sepertinya, Bibi dalam masalah," ujar Farel dengan ekspresi tidak tega. Sigra tentu paham. Hanya saja, dia menghela napas karena merasa agak kesal. "Hais, dia menyuruh kita pergi untuk membantunya." Begitu membaca surat itu, Sigra sontak tahu tujuan Jihan. Saat ini, keluarga Juwanto menyerang dengan ganas, istana tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Jika keluarga Barus membantu, Jihan baru bisa mengendalikan pemerintahan, bahkan bisa menyingkirkan keluarga Juwanto. Pemikiran seperti ini tentu saja baik. Sayangnya, mana mungkin Sigra menyetujuinya. "Ayah, kalau begitu, kita pergi nggak?" tanya Farel langsung. Sigra mengembuskan napas sebelum menjawab. "Tentu saja pergi. Kamu juga tahu sifat bibimu yang keras kepala. Kalau bukan karena benar-benar terdesak, dia nggak mungkin mencari kita. Tapi, bibimu melakukan semua ini demi keluarga mendiang raja, aku sebenarnya nggak ingin memedulikannya." Raut wajah Sigra tampak sangat masam. Pada saat yang sama, dia agak iri dengan keluarga Juwanto. Waktu itu, Alina langsung membawa Yahya ke kediaman keluarganya sehingga keluarga Juwanto bisa memiliki alasan untuk ikut campur. Apabila Jihan bisa seperti Alina, keluarga Barus tentu bisa mengendalikan istana dan membinasakan keluarga Juwanto dengan mudah. Sayangnya, adiknya ini terlalu mencintai mendiang Raja Bakir. Hal ini yang membuat Sigra merasa kesal. "Kalau kita nggak pergi, Bibi pasti, Hais. Ayah, sebaiknya kita pergi. Mungkin kamu bisa membujuk Bibi kali ini," ujar Farel segera. Sigra menggeleng sambil menimpali, "Nggak mungkin bisa dibujuk, tapi kita bisa mengajukan syarat dengannya." Farel tertegun sejenak. Dia yang tidak mengerti pun bertanya dengan bingung. "Syarat? Syarat apa?" Sigra terkekeh-kekeh sebelum menjawab. "Kamu akan tahu sendiri nanti. Tapi, kamu harus membuat persiapan mental. Belum tentu akan ada hasil baik kali ini." Meskipun Sigra tidak menyebutkan syaratnya, Farel yang cerdas tentu memahami keinginan ayahnya. Syarat ini pasti menguntungkan keluarga Barus sehingga bibinya belum tentu akan setuju. Meskipun begitu, mereka tetap harus bernegosiasi. Setidaknya, jika negosiasi ini berhasil, bibinya akan punya pijakan dan tidak kewalahan seperti sekarang. Selain itu, keluarga Barus akan punya hak untuk ikut campur dalam masalah kerajaan Nuala. "Ayo, kita berangkat," ujar Sigra dengan pasrah setelah menghela napas. Dia dan Farel pun berangkat ke ibu kota bersama. Pada saat yang sama, Jihan yang berada di kamarnya sedang merenungkan cara untuk meminta Sigra membantunya. "Yang mulia, apa Tuan Sigra benar-benar akan datang?" tanya Saika dengan cemas. Dia tahu bahwa negosiasi sebelumnya berakhir dengan buruk. Takutnya, hasil kali ini juga akan sama.
Bagaimanapun, kedua belah pihak memiliki keinginan yang berbeda. Pasti datang, tapi, mungkin akan meminta sesuatu dariku, jawab Jihan. Bab 1045. Jihan juga tidak bodoh. Dia tahu keluarga Barus akan datang, tetapi pasti datang dengan membawa syarat. Bahkan, Sigra mungkin akan meminta Jihan untuk membantunya. Jihan tahu semua ini. Meskipun tahu sangat sulit, dia tetap ingin mencoba. Bagaimanapun, kerajaan Nuala sangat membutuhkan keluarga Barus sekarang. Meminta sesuatu. Iya, benar juga. Saika menghela napas. Hal ini tidak perlu diragukan lagi. Karena sudah datang, keluarga Barus tentu akan mengajukan syarat. Jika tidak, mana mungkin mereka bersedia membantu Ratu. Lagi pula, ambisi keluarga Barus sama besarnya dengan keluarga Juwanto. Sebenarnya, cara terbaik bagi mereka adalah nggak perlu datang. Dengan cara ini, mereka pun bisa mengambil kesempatan saat dunia benar-benar kacau. Kalau istana dan keluarga Juwanto sama-sama rugi, hasilnya tentu akan menjadi yang terbaik untuk keluarga Barus, ucap Jihan tanpa daya. Jadi, kenapa keluarga Barus memilih untuk datang? Apa hanya untuk mengajukan syarat? Tapi, Yang Mulia, syarat apapun nggak bisa dibandingkan dengan kekacauan yang terjadi sekarang, kan? Kecuali Yang Mulia menyetujui permintaan mereka yang sangat berlebihan, sahut Saika dengan bingung. Jihan menggeleng mendengarnya. Dia menjelaskan, satu sisi memang untuk mengajukan syarat, satu sisi lagi untuk membujukku. Tentunya, kakakku masih menganggapku sebagai adiknya. Dia nggak tega melihatku susah seperti ini. Saika pun paham setelah mendengarnya. Ya, pasti seperti itu. Tapi, bagaimana Anda akan memilih? Saika tahu keinginan Ratu, juga tahu tekad kuatnya untuk kerajaan Nuala. Namun, jika keluarga Barus berbicara tentang hubungan keluarga, Ratu mungkin akan tergerak karena dia sangat mementingkan hubungan. Jika tidak, Ratu tidak mungkin menyetujui permintaan Raja Bakir yang menyuruhnya untuk melindungi kerajaan Nuala. Jihan menghela napas memikirkannya. Dia juga tidak tahu harus bagaimana dan hanya bisa mengikuti arus untuk sekarang. Keesokan sore, Sigra dan Farel akhirnya sampai di istana. Mereka datang ke kamar Jihan secara diam-diam. Begitu melihat Jihan, tidak peduli sekuat apa hati Sigra, dia tetap merasa sedih. Mereka tidak bertemu beberapa bulan, tetapi adiknya sudah kurus seperti ini. Jihan bukan hanya harus memerintah kerajaan Nuala dan berwaspada terhadap kerajaan Agrel serta kerajaan Monoma, tetapi juga harus melawan keluarga Juwanto yang licik, menghadapi kritik rakyat, dan para menteri yang munafik itu. Dia pasti sangat menderita selama beberapa bulan ini. Jihan, kamu pasti lelah, ucap Sigra setelah melihat Jihan. Mendengar ini, mata Jihan pun tampak memerah. Bagaimanapun, dia hanya seorang wanita. Dia bisa berpura-pura kuat di hadapan orang luar, tetapi pertahanannya akan runtuh saat berhadapan dengan keluarga sendiri. Farel merasa sangat sedih melihatnya. Dia pun bertanya, Bibi, kamu baik-baik saja. Meskipun status bibinya sangat mulia sekarang, pasti banyak penderitaan yang harus ditanggungnya. Orang biasa tidak akan sanggup menahannya. Lumayan, jawab Jihan setelah menarik napas dalam-dalam. Dia berusaha untuk menahan emosinya yang bergejolak. Kak, Farel, ayo duduk, ucap Jihan yang memaksakan senyuman. Sigra mengembuskan napas melihat ini. Setelah duduk, dia menatap Jihan sambil berkata, Jihan, aku datang sesuai permintaanmu. Sebenarnya, aku sudah tahu apa yang ingin kamu katakan. Jihan tersenyum getir mendengarnya. Kemudian, dia membalas. Ya, kakak sangat cerdas. Aku masih ingin memohon kepada kakak untuk membantuku.